قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul wudu'i fi ni'al. Akhbarana Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Ibnu Idris an Ubaidillah wa Malik wa Ibn Jurayj an al-Maqburi an Ubaid bin Jurayj qala qultu li Ibni Umar ra'aituka talbasu hadhihi an-ni'ala sibtiyata wa tatawaddau fiha qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuha wa yatawaddau fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah bab al-wudu'i fi an-ni'al atau al-wudu'i fi an-na'al. Wudu dalam keadaan pakai sendal. Na'al di sini beda dengan khuf, itu yang sahih. Ya, khuf itu sepatu, na'al itu sendal. Terjadi perbincangan panjang antara ulama dan fuqaha, begitu juga dengan ahli hadis mengenai maksud dari na'al di sini. Ya, apakah dia adalah semacam khuf atau dia na'al? Tapi na'al ketika itu terbuat dari semacam kulit. Ya, tidak seperti sekarang dari apa aja bisa ya. Ya iya, dari kulit kita sekarang kulit sintetis gitu kan, atau hal-hal lainnya. Tapi ketika itu emang nggak ada kulit sintetis ya Pak ya. Maksudnya kulit sintetis kan modern, dia produk modern. Nah, jadi apa hukumnya kita lihat di sini. Akhbarana Muhammad bin Ala wal hadatsana Ibnu Idris dengan sanadnya ke Ubaid bin Jurayj. Qultu li Ibni Umar, aku bertanya kepada Ibnu Umar, ra'aituka talbasu hadhihi an-ni'ala sibtiyah. Saya melihat engkau mengenakan sendal-sendal sibti ini. Ini salah satu jenis sendal. Sibt itu nama daerah. Sebenarnya sibt itu daerah dinisbatkan ke daerah Syam. Dalam riwayat lain, ni'al di sini ni'al Syamiyah disebut ni'al Rumiyah, Romawi. Nah, karena Romawi ketika itu ada di zaman Nabi SAW, ada di daerah Syam. Dan ni'al sibtiyah ini termasuk ni'al yang mewah, yang hanya biasa dipakai oleh orang-orang ahlus sa'ah, orang yang memiliki keluasan harta. Ini berarti kalau sekarang pakai sarung BHS, nah gitu, kayak gitu modelnya. Nah, Anda nggak lagi jualan, lagi pula tuh nggak bakal beli. Iya, yang nggak mahal sih, bagian nggak mahal. Iya, dunia Pak, hanya dunia. Iya, ni'al sibtiyah. Ya, di sini Ibnu Umar pakai itu. Wa tatawaddau fiha, dan kamu wudu dengan sendal itu gitu. Nah, di sini Ubaid bin Jurayj bertanya kepada Ibnu Umar untuk beberapa hal. Satu, kok kamu pakai sendal mewah kayak gitu? Satu. Dan dua, kamu wudu, engkau wahai Ibnu Umar wudu dalam keadaan pakai sendal semewah itu gitu loh. Paham nggak? Kan ma'rufnya dan urufnya wudu itu yang nggak pakai sendal, apalagi pakai sendal mewah gitu lah ya. Apa nggak eman-eman kan gitu rata-rata. Orang kan kalau punya barang mewah kan biasanya eman-eman tuh. Apalagi orang yang nggak kaya ya, punya barang mewah tuh, eman-eman banget. Ya.
Maka kata Umar, "Ra'aitu Rasulullah SAW yalbasuha wa yatawaddahu fiha." Saya pernah melihat Rasulullah SAW mengenakan sendal ini seperti ini dan wudhu dengannya, gitu loh. Tawadda'a fiha berarti wudhu sambil pakai sendal itu. Tidak dicopot sendalnya. Begitu ya. Ini ada beberapa faedah di antaranya bahwa saya diperbolehkan bagi orang ketika memang dia mampu dan tidak melahirkan ujub dan semisalnya untuk memakai barang mewah atau mengenakan barang mewah, boleh. Ya selama tidak boros untuk hartanya enggak seberapa atau ujub ya dan seterusnya. Jadi pada asalnya barang itu tetap halal. Iya. Antum pakai peci harganya 50 juta misalnya. Terbuat dari sarang laba-laba. Enggak tahu gimana caranya. Anda pikir kalau ini kayaknya ini israf ya, keterlaluan kalau ini mah ya. Atau antum pakai parfum yang harganya 2 juta. Mungkin bagi Rafi itu waduh ngapain gitu kan. Buat Anda duitnya. Itu pemikiran Rafi. Rafi ngeliat orang pakai motor aja dia pikir mendingan buat Anda motornya gitu. Tapi bagi sebagian orang parfum 2 juta itu nggak ada apa-apanya, biasa aja gitu. Maka ini disesuaikan. Tidak diingkari kalau memang orang itu memang ya pantas mungkin pakai itu. Ya seperti itu. Kemudian faedah berikutnya adalah diperbolehkannya wudu sambil memakai sendal. Iya, wudu sambil memakai sendal. Nah, nanti juga ada pembahasan ulama di sini bahwasanya sendal tersebut tidak semata-mata sendal doang dipakai, melainkan pakai jawrat juga beliau Ibnu Umar. Pakai kaos kaki. Nanti akan ada masah alal jawrab nanti insyaallah. Ya begitu. Fadhil lanjut. Babul mashi 'alal khuffain. Wa bihi qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن حمام عن جرير بن عبد الله أنه توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتمسح فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. Baik. Dengan sanadnya dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari sini beliau mengatakan bahwasanya beliau tawaddu'a wa masaha ala khuffai, wudu dan mengusap khuf. Faqila lah atamsah, ada yang mengatakan apakah engkau mengusap khuf wahai Jarir bin Abdullah? Maka beliau berkata, Jarir bin Abdullah, qad ra'aitu Rasulullah SAW yamsah, saya melihat Rasulullah SAW mengusap atas sepatu. Wa kana ashabu Abdullah yu'jibuhum qawlu Jarir. Para sahabat mereka takjub dengan pernyataan dan klaimnya Jarir bahwasanya Jarir bin Abdullah melihat Rasulullah SAW mengusap sepatunya. Wa kana islamu Jaririn qabla mautin Nabi SAW biyasir. Islamnya Jarir bin Abdullah ini beberapa waktu sebelum Rasulullah SAW. Akhirnya di akhir hayat Rasulullah SAW pun melakukan apa? Masalah al-khuffain. Iya. Dan ini tentu menjadi bantahan yang telak untuk beberapa mazhab yang menafikan syariat masalah khufain, di antaranya Syiah dan Khawarij. Syiah dan Khawarij itu mereka menganggap enggak ada syariat ini. Iya. Begitu. Masah al-khufain. Oke? Begitu mereka takjub dengan ya bisa min qalil ya. Jadi mereka takjub, para sahabat Nabi takjub dengan pernyataan siapa? Jarir. Karena apa? Karena ini info baru. Rasulullah SAW di akhir hayatnya pun mengusap khuf, mas'al khuf ya. Nah, sehingga tidak ada pertentangan di sini antara ayat Al-Maidah dengan syariat mas'al khuf. Ya, dan bahkan akan ada hadis-hadis berikutnya yang menunjukkan syariat masah al-khufain. Ya, lanjut coba hadis berikutnya. Ustaz, jadi Khawarij itu juga punya mazhab fikih? Mereka secara khusus enggak. Jadi gini, ini agak panjang kalau ada bincangkan masalah ini. Fikih, akidah atau manhaj. Fikih, akidah.
Tapi di beberapa furu' fiqhiyah itu merupakan permasalahan akidah. Maksudnya dimasukkan ke dalam masalah akidah. Antum lihat kitab Syarh Sunnah Al-Muzani, Syarh Sunnah Al-Barbahari, kitab-kitab akidah pokoknya. Usul Sunnah wal Jamaah karya Al-Lalakai. Dan kitab-kitab akidah pada umumnya akan ditulis di situ disyaratkan juga masa al-khufain. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa masa al-khufain masyru', disyaratkan, disunahkan, ada sunahnya. Kenapa kok pembahasan global tapi ijmal, bukan tafsil masalah khufain berapa hari, berapa tafsir rinciannya, jenis khufnya apa? Enggak, itu enggak dibahas dalam akidah. Tapi dia bahas dalam akidah apa? Global tentang itsbat syariat masalah khufain. Kenapa? Untuk mentafriq antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan selainnya dari Ahlul Bid'ah seperti Syiah dan Khawarij. Apakah ini berarti Syiah dan Khawarij punya mazhab fikih? Kita lihat kalau Syiah iya. Mereka ada mazhab fikih tersendiri. Kalau Syiah Itsna Asyariyah, mereka mazhab fikihnya adalah Ja'fariyah. Iya. Anaknya Abu Ja'far. Pak Samiran. Nah, Khawarij apakah punya mazhab fikih tersendiri? Enggak. Tetapi mereka dalam beberapa masalah furu' fiqhi sedikit sekali itu menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah, dan sebagai babut tafriq baina Ahlussunnah wal Jamaah wal Khawarij, maka kita bahas itu. Bahwa kita sebutkan bahwa mereka itu mazhabnya beda dengan kita dari segi bahkan sampai masalah khufain. Begitu. Taib mut'ah. Itu fikih bukan? Fikih. Tapi disebutkan enggak? Kadang disebutkan karena mut'ah ini dibolehkan pada saat ini oleh orang-orang Syiah. Ahlussunnah enggak membolehkan. Gitu ya. Ini masalah fikih, tapi dia masuk ke dalam masalah akidah. Gitu. Begitu. Jadi Khawarij tidak punya mazhab fikih, bahkan mereka adalah ajhalun nas 'anid din. Maka mereka enggak faqih enggak punya ahli fikih, mereka itu enggak ada. Begitu. Oke, orang-orang yang bermental menuju Khawarij. Mereka sebenarnya enggak mau belajar fikih lebih dalam kecuali fikih yang berkaitan kepentingan demokrasi atau kemudian riasah. Gitu. Siasah, politik aja. Iya. Ayo, fadhal. Ahsanallahu ilaik. Wa bihi qala أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. Ini jelas insyaallah dari Amr bin Umayyah, beliau melihat Rasulullah SAW berwudu dan mengusap kedua khufnya. Lanjut. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وسليمان بن داود واللفظ له عن ابن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن الأسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواف فذهب لحاجته ثم خرج قال أسامة فسألت بلالا ما صنع فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى. Usama bin Zaid berkata Rasulullah SAW bersama Bilal memasuki Al-Aswaf. Al-Aswaf ini salah satu kebun di Madinah. Fadhahaba li hajatihi thumma kharaj. Menunaikan hajat kemudian keluar dari kebun tersebut. Qala Usama fasa'altu Bilal ma sana'. Maka Usama bertanya kepada Bilal, apa yang beliau lakukan? Maka Bilal menceritakan, "Dhahaban Nabi SAW li hajatihi." Beliau menunaikan hajat di aswaf tersebut. Kemudian tawaddu'a, wudu, fa ghassala wajhahu wa yadayhi wa masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau membasuh wajahnya, tangannya dan mengusap kepalanya dan mengusap ala al-khuffain. Mengusap ala al-khuffain. Thumma shalla, kemudian salat. Ini menunjukkan bahwasanya menunaikan haji seperti BAK, BAB itu tidak membatalkan hukum masah. Artinya antum setelahnya kalau wudu antum boleh memasah al-khuffain. Ngerti enggak? Karena yang membatalkan durasi masah itu adalah junub.
junub ya. Adapun kalau misalnya hadas kecil tidak batal. Kalau hadas kecil dibatalkan berarti harus lepas lagi nanti. Coba misalnya seseorang kentut ya. Lah harus lepas kalau dia wudu, berarti susah syariatnya nanti. Maka hadas kecil tidak membatalkan durasi bolehnya memasah al-khuffain. Gitu ya. Paham enggak? Nah. Lanjut. Wa bihi qala أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي نضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. Baik, jelas insyaallah. Lanjut aja, jelas. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أنه لا بأس به. Dari Rasulullah SAW tentang masalah khufain bahwasanya hal tersebut tidak ada masalah. Ya, hal tersebut la mani'a min sihhatihi, tidak ada pencegah dari keabsahan masalah khufain dan juga salat dengan sebelumnya wudu dengan masalah khufain, enggak masalah insyaallah. Fadhal. Lanjut. Wa bihi qala akhbarana Ali bin Khashram qala hadatsana Isa 'anil A'mash 'an Muslim 'an Masruq 'anil Mughirah bin Syu'bah qala خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع تلقيته بإدارة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا. Jadi Mughirah bin Syu'bah berkata kharaj Nabi SAW lihajatih, menunaikan hajat. Falamma raja'a, selesai, talaqaituhu bidawah, maka aku kemudian memberikan beliau wadah, semacam wadah berisikan air. Fasababtu alaih, maka saya tuangkan kepada beliau untuk wudu. Faghasala yadayhi, tangan, thumma ghasala wajah, thumma dhahaba liyaghsila dhira'ihi, tangan. Fadaqat bihil jubbah, dan ternyata pas beliau mau membasuh tangannya itu sempit. Ya. Pakaiannya, jubahnya, bagian lengannya itu sempit gitu loh. Bagian lengannya sempit ya. Paham enggak? Kan ada jubah yang memang ini biasa orang Arab kan ini kumnya ini. Sehingga kalau beliau sujud kadang-kadang bisa kelihatan ketiaknya, ada yang kayak gitu kan. Ada juga yang versi yang kayak gini nih, ya versi kayak gini atau agak sempit ya. Maka kemudian fa akhrajahuma min asfalil jubbah. Kemudian beliau melepas ininya. Nah, kan ini kan jubah biasa orang Saudi. Dilepas, jadi tangannya tuh muncul di sini, jubahnya bagian tangannya di inian, di pakaian tangannya, di sini, di tangannya di sini bawahnya, ya, paham nggak? Kebayang nggak? Kayak Anda buka kayak gini aja, masuk ini, terus tiba-tiba nongol di sini tangannya, ya, seolah-olah gitu, ya. Kemudian, ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاق به الجبة فأخرجهما من أسفل الجبة. Dikeluarkan tangannya dari bagian bawah jubah, maka selahuma, kemudian mencuci tangannya, membasuh tangannya, wa masaha ala khuffai, kemudian mengusap khufnya, thumma shalla bina, kemudian salat dengan kami. Dan ini menunjukkan bahwasanya itu sah salatnya, sah wudunya dengan masalah khuffain itu. Fadhal. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى وهو بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإدارة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على خفيه. Allah. Nah, ini sama seperti hadis tadi Al-Mughirah, cuman lebih pendek ya, tidak disebutkan kronologi wudunya, lebih pendek. Tapi sama hadisnya persis ya. Fadhal. Babul mashi 'ala al-khuffain fi safar. Akhbarana Muhammad bin Mansur qala hadatsana Sufyan qala sami'tu Ismail bin Muhammad bin Sa'id qala sami'tu Hamzah bin al-Mughirah
المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس فتخلفت ومعي إداوة من ماء ومضى الناس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فأراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. Nah, kalau pakai nada gitu bagus. Pakai nada maqamat bagus itu. Ya, tapi antum nggak perlu belajar maqamat, tapinya. Bisa nggak pakai nada antum? Pakai nada gimana? أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. Gitu, enak kan? Dengerin atau anda jadi qari'nya antum syarahnya aja. Enak. Rata-rata di Arab kayak gitu. Di kita aja yang memang di majelis sama kayak gitu. Kayak asuh aja kayak gitu. Enggak, di Arab Saudi kayak gitu rata-rata. Di para masyayikh kayak gitu. Ya bukan masyayikh yang baca kayak gitu, qari'nya. Dan itu membuat apa ya? Buat kita lebih semangat, enak gitu. Iya, faqal takhallaf ya Mughirah wamdu ayuhan nas fatakhallaftu wa ma'i idawatun min ma ومضى الناس فذهب رسول الله لحاجته فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فأراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه. Maqamnya Sika barusan. Iya. Taib, jadi ini hadis yang sama Al-Mughirah bin Syu'bah. Di sini bapaknya atau hadis yang serupa. Ini hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Kuntu ma'an Nabi fi safar, dalam safar seperti hadis sebelumnya. Maka takhallaf ya Mughirah. Berhenti ya Mughirah, kita mundur sedikit dari rombongan. Wa amdu ayuhan nas. Dah kalian orang-orang terus saja. Maka fatakhallaftu wa ma'i dawatun min ma. Maka di sini beliau membawakan sewadah air wa madhan nas, orang-orang pada pergi. Fa dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatih, beliau menunaikan hajat. Falamma raja'a dhahabtu asubbu alaihi. Selesai menunaikan hajat, aku pun kemudian menuangkan buat beliau air. Wa alaihi jubbatun rumiyatun dayyiqatul kumain. Beliau memakai apa? Jubah rumiyah, rum. Tadi sibtiyah itu bukan rum, bukan. Sibtiyah itu bukan rum. Ana salah tadi. Ini jubah rumiyah atau ini yang jubah maksudnya, bukan sibtiyah, beda. Ini na'al tadi beda. Na'al sibtiyah na'al biasa. Ya. Afwan, na'al biasa. Enggak, tadi na'al sibtiyah na'al mahal. Adapun ini jubah rumiyah disebut jubah syamiyah juga. Ini juga menunjukkan bahwa kita diperbolehkan menggunakan produk orang-orang kafir. Selama bahannya tidak najis. Ya, bahannya tidak najis. Ya kalau boykot itu tinjauan lain lagi, fadhol, cuman tidak harus gitu. Karena itu bukan satu-satunya solusi. Bahkan belum tentu juga menjadi solusi. Belum tentu juga menjadi solusi untuk zaman sekarang ini ya, keadaan seperti sekarang belum tentu menjadi solusi untuk memblokir mereka. Ya. Jubah rumiyah ini dhayiqatul kumain. Yaitu kumnya itu kum ini kum, jarakan ini kum. Itu dhayiqah. Ya. Kayak misalnya kadang kita juga punya pakaian yang kayak gitu. Dan untuk dilipat tuh susah. Tapi itu bukan jubah kalau kita ya. Nah, farada an yukhrija yadahu minha fadaqat alaih. Ya, jadi sempit banget, keluarin juga sempit. Ini juga menunjukkan bahwa saya diperbolehkan bagi seorang pria memakai baju sempit selama tidak mengecap gitu ya, apa ya? Membentuk lekuk. Kelihatan lekuknya sehingga kelihatan auratnya atau tidak mengganggu ibadahnya. Nah, kalau jangkis, celana jangkis itu kan kelihatan lekuknya nggak bagus dan itu mengurangi muruah
Apa kok dia dai sunnah? Ya, pakai celana training jangkis, ya. Ya tadi jangkis yang sini ada garis-garis, ya kan? Terus pakai kaos juga jangkis juga. Habis itu dai sunnah ini senam di hari Ahad pagi bareng ibu-ibu. Nggak mungkin. Ini sama cerita dengan ikhwan Torik Musman tadi yang konseling itu. Ya. Nah, kemudian tapi beliau SAW tentu dengan doyik yang wajar ya, tidak melekuk gitu kan. Fa akhraja yadahu min tahtil jubbah fa ghasala wajhahu wa yadayhi wa masaha bi ra'sihi wa masaha 'ala al-khuffay. Nah, itu syahidnya di situ. Tapi sekarang al-masah 'ala al-jawrabai ini warna alaih. Bukan babu taukid, Ustaz. Hah? Bukan babu taukid fil mashi 'ala al-khuffain lil musafir. Oh iya. Karena kelewatan berarti. Ya, fadhil. وبه قال باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا تنزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. Ini hadis berapa nomornya? 126. 126. Berarti ada khilaf di antara ini. Baik. Dilanjutkan. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مضوال وزهير وأبو بكر بن عياس وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زر قال سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. Baik, ahsan. Bab at-tauqid, penentuan waktu, durasinya dalam masalah masah al-khuffain untuk musafir. Berarti masalah khuffain ini muaqqat, bisa untuk musafir, bisa untuk orang yang hadir, yang bermukim sehari semalam, yang musafir 3 hari 3 malam. Iya. Antum mau kuliah antum, Rafi, Alwi? Jam berapa? Setengah? Bentar lagi. Antum pulang aja lah. Hah? Selesaiin. Kita lamain aja biar. Kita lamain aja. Ya. Hah? Jahat. Pas tidak apa-apa, ini cuma masalah dunia doang, nggak masalah. Ikhwan Utsman ini. Ya. Ya, dari Safwan bin Asal kata beliau radhiyallahu an, rakhasa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kunna musafirin. Nabi SAW memberikan rukhsah. Berarti ini masalah khufain termasuk rukhsah namanya. Rukhsah pembolehan. Idza kunna musafirin, kalau kita safar, an la nanzi'a khifafana 3 ayyamin wa layalihinna. Kita kalau misalnya safar boleh tidak melepas sepatu-sepatu kita 3 hari 3 malam boleh. Syaratnya jangan sampai junub gitu loh. Ya, lagi safar junub. Nah, ini repot. Habis itu dia buka lah sepatunya. Tiga ini pakai khuf terus. Dan juga pakai jawrab boleh, jawrab Pak. Lepas khuf pakai jawrab ya. Kaos kaki. Hatta yang tipis, asal jangan kayak stocking yang tampak kulitnya. Jawrab yang lebih sahih boleh. Masalah jawrab. Diriwayatkan dari sekitar 14 sahabat. Ya. Nah, hadis memang tentang jawrab, hadisnya mungkin muskilah ya, dhaif ya. Tetapi ketika sahabat melakukannya, tabi'in melakukannya dan tidak ada pengingkaran terhadapnya, maka ini enggak masalah kan berarti. Halas. Jawrab enggak masalah. Kemudian hadis berikutnya dari Asim dari Zir, saya bertanya kepada Safwan bin Asal seperti tadi dalam masalah mas'al khufain, beliau berkatakan Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna musafirin an namsaha ala khifafina.
Ini Rasulullah memerintahkan kalau kita safar masalah khuf. Ya'mur, perintah gitu. Soal wajib, tapi enggak, ini tidak sampai kepada wajib karena disebut rukhsah. Ya. Wala nanzi'aha thalathata ayyamin min ghaitin wa baulin wa naumin illa min janabah. Kita tidak melepas khuf 3 hari 3 malam disebabkan ghaid, enggak kita lepas. Disebabkan kencing tidak lepas. Naum tidak lepas kecuali disebabkan junub. Kalau junub baru. Nah, berarti masalah khufain durasinya bisa terpotong gara-gara junub. Fadhal. وبه قال التوقيت في المسح على الخفين للمقيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن قتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'ala Rasulullah SAW lil musafir 3 ayyam wa layaliyahunna 3 malam 3 hari. Ya, untuk apa? Musafir. Wa yauman wa lailatan lil muqim. 1 hari 1 malam untuk orang yang bermukim dalam masalah masah al khuffain. Lanjut. Wa bihi qala أخبرنا هناد بن سري عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائتي عنيا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عنيا فسألته عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3. Baik, saltu Aisyah. Shuraih berkata saltu Aisyah. Saya bertanya kepada Aisyah tentang masalah khufain. Bertanya kepada Aisyah karena beliau lebih tahu tentang Nabi SAW. Setelah wafatnya banyak orang meminta fatwanya dari Aisyah. Karena Aisyah radhiyallahu anha paling tahu tentang Nabi di dalam rumahnya. Faqalat iti aliyan, datangnya Ali bin Abi Thalib. Fa innahu a'lamu bidzalika minni. Beliau lebih tahu daripada saya tentang masalah khufain. Kenapa begitu ya, kawan? Karena sering safar bareng. Ahsan. Iya. Aisyah memang paling tahu tentang Nabi di rumah, betul. Istri paling tercinta ya. Tapi ada kenyataannya. Kalau untuk hal-hal yang di luar rumah, Aisyah tidak tahu beberapa hal, seperti masalah kencing berdiri. Aisyah mengatakan siapa yang mengatakan Rasulullah pernah kencing berdiri maka dia telah berdusta. Padahal dalam hadis riwayat Hudzaifah bin Al-Yaman, hadis riwayat lainnya, Rasulullah kencing berdiri. Iya, karena Aisyah radhiyallahu anha tidak sering ikut keluar bersama Nabi SAW. Ya, ini sahabat-sahabat pria nih yang mungkin lebih paham dalam masalah itu. Nah, dalam masalah ini dengan ketawaduan beliau radhiyallahu anha, beliau menyuruh merekomendasikan Ali bin Abi Thalib lebih paham soal ini. Nah, ini diantara ini pelajaran juga ya, bahwasanya sealim apapun seseorang, ada kalanya dia tidak mengerti suatu bidang atau masalah. Dan ketika itu jangan kemudian dia dikip orang ini yang bertanya untuk udah nggak usah daripada antum tahu, mendingan nggak usah tahu gitu. Daripada antum nanya ke ustadz lain, mendingan antum nggak tahu. Antum harus nanya ke ana doang. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Nah, ini nggak seperti itu. Sahabat nggak mencontohkan seperti itu. Bahkan merekomendasikan orang yang dianggap lebih tahu, walaupun lebih muda, ya tanya fulan, gitu. Ya. Maka kalau misalnya di sini ada pakar, misal muamalah syar'iyyah, pakar ekonomi, pakar seperti asatidzah kita yang mungkin relatif tidak atau belum tua misalnya. Kemudian ditanya tentang suatu muamalah, ya suatu hal yang sifatnya modern, semisal boleh enggak misalnya mengambil diskon di Shopee misalnya dengan ketentuan tertentu gitu. Maka kalau alim ini enggak ngerti,
nggak terbayang di benaknya diskon di Shopee itu kayak gimana, nggak boleh berfatwa karena suratul masalah nggak terbenak di dia. Nah, dan kalau dia tahu walaupun alimnya syekh kabir, tapi dia nggak ngerti masalah, nggak boleh dia berfatwa. Dan juga kalau dia tahu ada ustadz yang mungkin jauh lebih muda darinya yang paham masalah ini, dia katakan tanya ustadz fulan, dia lebih paham dalam masalah ini. Jangan ngomong guys, udah antum nggak usah tanya sama siapa. Lebih baik antum nggak tahu daripada tanya ke selain anak. Ini adalah mendidik orang supaya apa? Fanatik. Nggak boleh ta'assub, nggak boleh. Ya, seorang dai itu tidak boleh membiarkan ada mad'unya yang fanatik padanya, atau dia akan berdosa dengan fanatiknya mereka. Di antara buktinya Nabi Isa alaihissalam dikatakan oleh Allah, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah?" Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billah. Ketika Nabi Isa alaihissalam merasakan adanya kekufuran di antara kaumnya, maka langsung Nabi Isa menyerukan, "Man ansari ila Allah?" Siapa yang menjadi penolongku menuju Allah? Lihat, langsung menuju Allah. Bukan demi aku, bukan. Artinya ketika beliau merasakan adanya kejanggalan pada diri mereka, langsung diperiksa siapa yang mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah dipelihara. Ya, kalau misalnya di antara ikhwan antum misalnya ada yang fanatik sama ana misalnya karena saking mungkin alimnya ana atau ana sudah lama berdakwah. Dan ana merasakan Rafi fanatik sama ana. Beliau enggak mau dengar kecuali dari ana. Bahkan lebih baik mendengar batuknya Ustaz Hasan dibandingkan ceramahnya Ustaz fulan. Ini afdol katanya. Iya. Hah? Iya. Habis itu iya. Ketika tahu dia ini ada indikasi mau ta'assub semana, harus dinasihati oleh anak langsung karena mau orang lain mungkin enggak mempan. Akhi Rafi, antum kenapa kayak gini bersikap? Antum lebih suka batuk anak daripada ceramah ustaz lain padahal sama-sama sunnah misalnya. Kenapa sefanatik itu? Dengarkan walaupun dari tukang sayur yang itu, walaupun dia enggak ngerti tazkiyatun nufus. Iya, yang penting jangan sama anak Utsman yang sesat itu. Iya, misalnya. Ya. Begitu ya. Dari sini pelajaran akhlak juga ya buat kita semua. Enggak boleh kita membiarkan ada seseorang berfanatik pada kita. Atau kita juga seharusnya memataskan diri dan juga menempatkan seseorang pada haknya dia gitu. Kalau Ali bin Abi Thalib lebih paham, maka tunjukkan Ali bin selama orang itu memang sunnah. Ya, apalagi ini sahabat. Maka aku pun mendatangi Ali, aku pun bertanya tentang kepada beliau tentang masahul khuffain. Maka beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW ya'muruna an yamsaha al-muqimu yawman wa lailatan wal musafiru thalathan." Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk masahul khuffain, untuk yang mukim sehari semalam, yang musafir 3 hari, 3 malam. Ya begitu. Cukup sampai 129 aja hadisnya insyaallah taala. Nanti 129 kayaknya. Pada bulan depan insyaallah dari 130 insyaallah. Kita diskusi dulu. Ya cukup insyaallah sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.